Halo anak-anak, kembali bergabung lagi di channel PPKN Menyenangkan bareng Pak Dista. Kita akan melanjutkan materi di bab pertama PPKN kelas 10 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga negara non-kementerian serta nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Di Indonesia, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dijalankan oleh seorang presiden. Lalu, apakah bisa seorang presiden sendirian dalam menjalankan pemerintahan di sebuah negara? Apakah mungkin segala permasalahan yang ada di negara Indonesia diselesaikan hanya oleh seorang presiden semata? Tentu saja tidak. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden bersama jajaran kementerian yang tergabung dalam suatu kabinet. Presiden diberikan hak prerogatif atau hak istimewa untuk dapat menentukan dan memilih sendiri siapa yang duduk di jajaran kementeriannya. Para menteri-menteri ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukumnya ada dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para menteri ini diangkat langsung oleh Presiden, dan sewaktu-waktu bisa diganti atau di-reshuffle apabila dalam menjalankan tugasnya dinilai perlu adanya perubahan. Sekarang kita akan membahas klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga kementerian yang kedudukannya berada di bawah Presiden. Dalam setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri dan wakil menteri. Presiden dapat merampingkan atau menggembukkan jumlah kementerian yang ada sesuai dengan kewenangannya apabila dinilai perlu adanya suatu perubahan. Berikut adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Kementerian Negara yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya langsung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nama kementerian yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua adalah Kementerian Negara yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian-kementerian yang lainnya. Yang terakhir adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan beberapa kementerian yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Berikut adalah contoh lembaga pemerintahan non-kementerian. Beberapa lembaga pemerintahan non-kementerian yang mungkin tidak asing di telinga kita, misalnya ada Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan SARS Nasional, dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada dua hal yang bisa kita soroti. Yang pertama adalah kebijakannya, di mana harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan juga tata kelola pemerintahannya, di mana orang-orangnya harus mencerminkan juga nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sila pertama. Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Dan sila kelima. Mudah-mudahan kita sebagai warga negara bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.